Oke, sebelumnya perkenalkan saya Tama dari Pelaksana Teknis Sungai Pantai 1 BPS Marijuana. Terkait pekerjaan pengendalian banjir yang sudah dilakukan BPS Marijuana di Kota Semarang khususnya, terakhir yang kami kerjakan sampai selesai itu di pekerjaan pengendalian banjir pengendalian banjir dan rob kawasan Tambak Lorok tahap 2. Tambak Lorok tahu kan? Kalian orang Semarang nggak? Bukan Semarang ya, orang Semarang. Oh, nggak ada orang Semarang ya? Orang Semarang pasti tahu Tambak Lorok. Itu kan prioknya Semarang. Nggak ada peta ya. Jadi Tambak Lorok tahap 2 itu representasi Semarang banget lah. Semarang itu kan banjir nggak hanya karena hujan tapi juga karena rob atau kenaikan tinggi muka air laut. Tapi permasalahan sesungguhnya di Kota Semarang ini bukan robnya sebenarnya, tapi karena daratan yang turun atau yang disebut land subsidence. Tren land subsidence di Semarang itu penurunan tiap tahunnya 4-7 cm. Itu penelitian yang sudah dilakukan teman-teman dari UGM, dan yang kita kan juga punya patok pengukuran penurunan tanah di Banger ada, terus di mana itu satunya ya, pokoknya ada dua atau tiga gitu. Itu sekitar 4-7 cm rata-rata, tapi di beberapa titik termasuk Tambak Lorok itu bisa 10 cm penurunannya tiap tahun. Jadi 10 tahun tanah turun 1 meter. Posisi sekarang level muka air laut mean sea level, rata-rata muka air laut sama daratan kita itu udah sejajar. Bahkan saat pasang selalu kena rob kita. Jadi kalau dulu belum ditanggul itu jalanan Pantura itu pasti banjir dulu. Karena udah ditanggul sekarang relatif lebih aman. Tapi permasalahan berikutnya adalah air kawasan itu tidak bisa keluar ke laut karena posisi laut sudah tinggi, udah kita tanggul nih, otomatis kan air kalau mau keluar ke laut nggak bisa gravitasi lagi dong. Ini teman-teman dari teknik sipil? Bukan, ilmu politik. Oh, ada ilmu politik ya. Saya bicara teknis. Saya bicara secara awam aja ya. Nggak usah yang teknis banget ya. Jadi mudahnya seperti itu, karena posisi laut sudah tinggi, kita tanggul. Ini kan yang dari darat udah nggak bisa keluar nih. Mau nggak mau kita menggunakan pompa. Makanya rumah pompa di Semarang kan banyak banget sekarang. Melihat kejadian banjir kemarin tanggal 21 Oktober sampai 7 November itu, yang di Kaligawe full banjir yang sampai 1 meter, yang infonya ada korban jiwa juga ya itu ya. Itu tuh salah satu bentuk gimana kita tuh nggak bisa ngeluarin air. Setinggi-tingginya posisi banjir kemarin, itu posisi keluarannya itu lebih tinggi. Jadi mau nggak mau keluarannya maksudnya sisi lautnya ya. Cuman masalahnya sekarang sisi lautnya udah bukan laut lagi. Karena kalian tahu kan proyek tol Semarang Demak. Iya. Tahu ya, dia tuh udah nutup laut, udah menanggul. Air yang antara tol dengan daratan itu tuh sudah terjebak istilahnya. Dia belum bisa benar-benar keluar dengan lancar ke laut karena jalur menuju lautnya itu terlalu kecil, istilahnya kayak bottleneck gitu. Terlalu kecil dan ada delay dari kawasan ke jalur tersebut ada delay, sehingga posisi daratan katakanlah kalau kita ngomongin elevasi ya, waktu banjir kemarin di plus 1,1 nih, plus 1 di kolam retensinya itu yang sekarang udah ditanggul, antara tanggul sama itu di plus 1,3. Padahal di lautnya sendiri hanya di plus 0,8 saat pasang. Kan ada selisih tuh. Di daratan plus 1, di laut plus 0,8, itu sebenarnya langsung buka pintu air, ngalir secara gravitasi bisa. Hanya saja di tengah-tengahnya ini ada yang sekarang jadi namanya kolam retensi Terboyo itu. Setinggi plus 1,2, plus 1,3 bahkan. Ada selisih 30 cm itu yang kita nggak bisa
kita nggak bisa manfaatkan untuk rilis. Nah itu permasalahan kemarin. Makanya waktu banjir kemarin kita standby mobile pump itu sampai 38. 38 masing-masingnya paling kecil 250 liter per detik. Kalikan aja mas, berapa itu? Terus rumah pompa Tenggang dan rumah pompa Seringin pun kita standby di 6.000 liter per detik untuk masing-masing rumah pompa saat itu. Jadi kita total standby 40.000 liter per detik aja nggak bisa ngurangin air secara signifikan. Butuh waktu sampai bulan ini. Jadi itu permasalahan di Semarang. Kompleks sih memang. Kalau terkait banjir kemarin, karena kita lagi proses proyek semua ya. Jadi tanggul yang tol itu untuk mengantisipasi terhadap rob. Terus nanti di kami yang sedang jalan ada pekerjaan pengendalian banjir sistem Tenggang Seringin tahap 1 paket 1 2 3. Itu lagi proses juga, selesai 2027. Kalau tolnya itu selesai 2028. Jadi setelah semua proyek ini selesai, seharusnya Semarang Timur udah terbebas dari banjir. Seharusnya. Nih, ini saya bicara yang ruang lingkup kami aja yang di BPWS ya. Karena yang pekerjaan di Semarang Tengah maupun Barat itu dikerjakan oleh PU Kota sementara ini. Itu dulu mungkin ada pertanyaan. Tadi kan ada penurunan tanah ya Pak, itu faktor utamanya apa Pak? Penurunan tanah itu macam-macam faktor utamanya. Tapi kalau kita melihat histori kita tarik 1000-an tahun yang lalu. Kalian pernah dengar Laksamana Cengho? Ini bukan ilmu sejarah, ilmu politik ya. Jadi Semarang itu dulu pinggir lautnya itu di sekitar Bergota, tahu Bergota enggak tahu juga. Sambokong. Nah itu pinggir laut dulu. Kalau kita lihat bukti sejarah di tahun 900, 800, 900 itu pinggir lautnya di situ. Laksamana Cengho waktu penyebaran Islam pertama kali. Islamnya memang dari Cina ya, bukan dari Arab ya. Itu berlabuhnya di yang sekarang jadi gereja Sambokong itu. Itu pinggir laut dulu. Nah, endapan di Laut Jawa. Ini jadi ngomongin geologi ya, nggak usah teknik sipil lagi ya. Endapan di Laut Jawa itu ke Semarang, Demak dan sekitarnya itu lumayan tinggi. Dulu kita kenal namanya Selat Muria, pernah dengar gak itu ya? Yang memisahkan antara Jepara sebagian Kudus dengan Demak. Sekarang kan udah nggak ada tuh selatnya itu. Padahal dulu itu basisnya kerajaan Majapahit maupun kerajaan Demak. Itu di situ. Di yang Demak masjid itu ke sana itu udah laut. Selat Muria itu. Tapi kalau lihat sejarah per 1600, 1700-an itu 1500, 1600-an itu sudah tersedimentasi lah. Yang dulunya laut atau selat jadi daratan. Tapi jenis sedimennya itu jenis tanah yang namanya aluvial. Di mana tanah aluvial tersebut butuh waktu untuk terkonsolidasi, terkompact, terpadatkan itu kurang lebih 1000 tahun. Padahal sesuai bukti sejarah tahun 1500 itu masih selat. Belum ada 1000 tahun kan, baru 500-an tahun ya. Jadi ini posisi sekitaran situ, termasuk sebagian Semarang ini itu sedang proses untuk penurunan tanah hingga menjadi benar-benar padat sehingga nggak bisa turun lagi. Dan rata-rata utara Jawa seperti itu, mulai dari Indramayu sampai Kabupaten Gresik seperti itu. Sedimentasi yang parah. Cuman yang paling parah memang di Semarang, Pantura Jawa lah. Itu yang menyebabkan kita terjadi penurunan tanah terus menerus. Dan itu udah keniscayaan itu, nggak bisa kita apa-apakan lah. Jadi kalau misalnya Semarang banjir, Demak banjir dan segala macam, kita nggak bisa menyalahkan kegagalan pemerintah, semata-mata kegagalan pemerintah ya, karena ini ada faktor alam yang kita tidak bisa lawan. Itu mungkin ada pertanyaan lagi. Tadi kalau di sini itu kan kawasannya Semarang Timur ya Pak, mungkin bisa dijelasin Semarang Timurnya di bagian mana saja Pak? Semarang Timur. Iya,
Semarang Timurnya meliputi Kecamatan Genduk paling utama yang paling banyak terkena rop, kemudian Kecamatan Gayam Sari, Kecamatan Pedulungan. 3 kecamatan itu utamanya yang masuk ke dalam daerah aliran sungai atau catchment area Semarang Timur. Itu kalau misalkan apa ya ada program banjir itu programnya itu disamaratakan atau dari per kecamatan itu dibedakan Pak? Kita ngelihatnya nggak by wilayah administrasi ya, kita ngelihatnya by wilayah sungai. Kita kan kalau kerja di, makanya namanya Balai Besar Wilayah Sungai ya. Di wilayah sungai itu, misal itu tuh, lihat peta itu, ada WS Jelatun Selona, WS Bengawan Solo, WS Bodikuto. Di tiap wilayah sungai tersebut ada yang namanya daerah aliran sungai, DAS. DAS Semarang Timur itu ada sendiri. DAS Semarang Timur pun terbagi ada sistem dan subsistemnya. Nah, untuk sistemnya Semarang Timur, subsistemnya ada subsistem Tenggang, ada subsistem Seringin, ada subsistem Babon, macam-macam. Nah, untuk Semarang Timur yang sedang kita tangani adalah subsistem Tenggang dan subsistem Seringin. Makanya paketnya namanya Tenggang Seringin. Kalau Sungai Tenggang sendiri, kalian ada orang timur apa Jawa Timur enggak? Pernah naik kereta ke arah Surabaya atau Madiun? Kalau misalnya kalian naik kereta dari Tawang menuju Surabaya, itu kan ada sungai di sepanjang ngikutin rel tuh. Itu Sungai Tenggang namanya. Terus kalau kalian pernah ke kawasan Industri Terboyo, ada sungai besar yang keluarannya ke laut, ada rumah pompa Seringin. Nah, itu Sungai Seringin namanya. Itu di belakang kalian itu, yang bawah, itu Sungai Seringin. Di ujungnya ada rumah pompa Seringin. Nah, ini langsung ke laut ya Pak? Sekarang dulunya laut. Sekarang kan udah ditutup tol tuh yang ujung sana tuh. Nggak kelihatan di situ. Di situ masih laut. Itu harusnya langsung ke laut. Nah, jadi kita pembagiannya nggak berdasarkan wilayah administrasi, tapi berdasarkan wilayah sungai. Karena sungai kan nggak bisa diatur administrasinya kan. Sungai Pemali itu Brebes, terus ada yang lewat Tegal, ada yang lewat Purbalingga. Sungai Sungai Garang pun ada yang lewat Kabupaten Semarang, Salatiga, ada yang lewat Kota Semarang. Kita nggak bisa ngomong secara administrasi wilayah ya. Gitu. Kalau untuk programnya itu biasanya dibikin jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang Pak dari sini? Kalau di kami, jadi kita ngomongin kewenangan dulu ya. Kalau di kami kan di fisik ya, di pekerjaan yang infrastruktur besar utamanya, itu selalu jangka panjang, minimal menengah lah. Kalau di kami, jadi setidak-tidaknya 10 sampai 30 tahun ke depan minimal. Itu program yang sudah terlaksanakan apa aja Pak dari tahun yang sebelumnya? Kalau 2 tahun ini ya tadi yang saya sebut, pengendalian banjir kawasan Tambaloro tahap 2, sama yang sedang berjalan pengendalian banjir sistem Tenggang Seringin tahap 1 paket 1, 2, 3. Kalau 2 tahun terakhir ya. Bisa dijelasin Pak itu programnya seperti apa? Kalau pengendalian banjir kawasan Tambaloro tahap 2, kita bikin tanggul yang mengelilingi kawasan Tambaloro. Itu totalnya 2,3 kilo kalau nggak salah, dengan tinggi tanggul 3,3 meter sampai elevasi plus 3,3. Asumsi dengan penurunan yang ada bisa bertahan 30 tahun tanggulnya. Tapi otomatis kawasan itu kan nggak bisa keluarin air lagi kan, makanya kita bikin rumah pompa Tambaloro di timur ada, Tambaloro Timur, dan di barat ada rumah pompa Tambaloro Barat dengan kapasitas 1.000 liter per detik. 1.500 liter per detik untuk tiap rumah pompanya. Jadi sekarang kawasan Tambaloro yang dulu tiap hari ya, bukan tiap musim hujan ya, tiap hari itu kena rob, sekarang udah bebas. Untuk besaran anggarannya kira-kira berapa ya? Tambaloro itu di 236 miliar. Nah, kemudian yang sedang kita kerjakan pekerjaan pengendalian banjir sistem Tenggang Seringin tahap 1, ada 3 paket. Paket 1 dia menangani rumah pompa Tenggang. Paket 2 dia menangani rumah pompa Seringin dan rumah pompa Gebang Sari di Kaligawi itu. Kemudian yang paket 3 di sistem Tenggangnya sendiri. Jadi
nilai total untuk pekerjaan ini 973 miliar Itu udah total keseluruhan Pak. keseluruhan 3 paket. Perkiraan itu tadi selesai di tahun berapa Pak? Februari 2027. 20 Februari 2027. Untuk presentasi anggaran programnya itu sekitar berapa persen Pak dari APBD yang sudah berjalan? Kita APBN ya ngomongnya. Iya, APBN. Persentase ya. Saya kurang tahu kalau APBN yang tiap tahunnya ya. Itu nilainya berapa kan kalau kita pekerjaan kita itu kan biaya anggaran tiap tahun ya. Kebetulan pekerjaan ini 3 tahun anggaran, melewati 3 tahun anggaran atau yang disebut multi years kontrak di 2025, 2026 dan 2027. Untuk persentase masing-masingnya beda-beda soalnya tergantung dinamika di lapangan. Maksudnya dinamika misal rencana schedule awal kita di 2027 selesai, ternyata ini bisa dikejar lebih cepat. Jadi kita nggak bisa bilang persentasenya berapa itu, nggak bisa bilang kita, nggak bisa dipastikan. Menurut Bapak sendiri dari program-program yang sudah terlaksanakan atau mungkin yang bakal dilaksanakan itu cukup maksimal atau mungkin mengalami kendala Pak? Kalau misalkan mengalami kendala mungkin bisa dijelaskan kendalanya seperti apa? Kalau secara program itu sebenarnya sudah diperhitungkan secara matang, sangat matang bahkan. Kita kan sebelum melaksanakan pekerjaan apapun kan selalu ada yang namanya detail engineering design ya, DED. DED itu kan sudah memperhitungkan segalanya, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, termasuk land due diligence report atau terkait sosialnya. Itu sebenarnya sudah kita rencanakan secara matang. Hanya saja waktu kita pelaksanaan memang ada beberapa hal yang di luar perkiraan. Sosial paling utama sih. Sosial itu maksudnya waktu kita desain perencanaan itu sepertinya tidak ada masyarakat yang menolak gitu. Ternyata waktu jalan ada saja masyarakat yang kalau dibilang menolak, sungguh-sungguh menolak tuh enggak ya, kayak mengklaim belum diganti rugi atau minta ganti rugi sekian, ganti untung sih lebih tepatnya. Soalnya kawasan dia mungkin kalau kita nggak tanganin itu sebenarnya udah kawasan yang nggak ada nilai ekonominya gitu. Karena kita tangani, dia merasa loh ini ada nilai ekonominya sekarang, minta ganti rugi. Nah itu kita sering bersinggungannya dari semacam itu. Dan itu udah suatu keniscayaan ya di Indonesia tuh kayak gitu. Banyak sekali orang yang bahasanya apa ya, aji mumpung, mau ada proyek nih, manfaatin nih, kayak gitu. Padahal kita dalam pelaksanaannya itu selalu mengedepankan menggunakan tenaga lokal, tapi tetap aja ada yang oknum-oknum seperti itu. Kalau secara kendala paling lebih ke situ sih. Kalau teknis sejauh ini kita selalu punya plan A, plan B, plan C untuk menyelesaikan semuanya. Tapi yang sosial yang kita sering nggak terduga, itu aja sih. Tadi kan dijelasin programnya kan tanggul ya Pak, pembangunan tanggul. Mungkin selain pembangunan tanggul itu apakah ada seperti saluran irigasi atau apa Pak untuk perawatannya juga? Tanggul itu butuh perawatan atau tidak? Misalkan ada kayak program-program selain tanggul itu juga bagaimana perawatannya dan bagaimana sudah dilaksanakannya atau masih ini Pak, jadi direncanakan? Sebelumnya kita bedakan dulu ya jaringan irigasi dan jaringan drainase. Kalau irigasi itu kan untuk mengaliri sawah atau pertanian. Kalau drainase untuk membuang air utamanya air hujan. Nah untuk kita ngomongin tusi juga ya. Kalau kita kan kewenangannya kan secara kementerian. Kita kan UPT Kementerian PU di Semarang. Jadi kita ikutnya Kementerian PU, bukan Dinas PU Kota Semarang atau Dinas PU Provinsi Jateng, itu bukan. Secara kewenangan kami itu sebenarnya hanya di sungai dan drainase primernya. Hanya di situ.
Untuk drainase sekunder, tersier atau bahkan lingkungan, drainase yang kecil-kecil itu semua kewenangan di pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya ada istilahnya sungainya udah di tanggul tinggi nih, terus drainase primer yang gede, kalau kalian lihat Kartini, Kartini bukan nih, masuk kota itu, KBT itu, Kanal Banjir Timur, kemudian ada Sungai Baru, Sungai Semarang, Sungai Asin, itu kewenangan kami. Yang besar-besar itu kewenangan Kementerian PU, yang pusat. Tapi kalau yang menuju ke situ, semua itu kewenangan daerah. Kalau misal, ini padahal udah ditanggul nih sungainya, tinggi, bagus, besar. Tapi kok kawasannya masih banjir. Itu udah bukan kewenangan kami. Jadi itu sebenarnya ngejarnya di pemerintah kota atau pemerintah daerah. Kalau bicara itu ya terkait kewenangan itu. Kemudian untuk pekerjaan yang kami lakukan sendiri, saya ngomong gak teknis, kira-kira mudah nggak ya? Nggak apa-apa, jelasin aja. Mungkin kalian perlu searching dulu apa itu namanya sistem polder. Bukan new folder ya, polder pakai P, sistem polder. Jadi untuk pengendalian banjir, di mana kasusnya udah kayak Semarang yang saya ceritakan tadi, di lautnya udah lebih tinggi, terus daratannya udah lebih rendah, di mana kita udah nggak bisa ngalirkan dengan gravitasi lagi. Itu kita menggunakan namanya sistem polder. Sistem polder itu intinya adalah dia tanggul nih, nanggul untuk menahan dropnya. Kemudian dia harus ada tampungan atau biasanya sering disebut kolam retensi. Kalau dia berbentuk kolam, kalau dia berbentuk saluran panjang yang sudah mati, yang udah nggak bisa ngalirin air, itu disebut long storage namanya. Untuk membuang itu ada komponen penting yang harus kita miliki lagi di setiap proyek ini, namanya rumah pompa. Untuk membuang air dari tampungan tersebut. Jadi tampungan itu tuh kayak nampung untuk parkir air dulu. Entah itu long storage, entah itu kolam retensi ya. Jadi air-air dari kawasan yang habis hujan itu ditampung dulu di long storage atau kolam retensi, kemudian kita buang dengan rumah pompa. Kita pompa keluar. Agar air yang dari luar itu nggak masuk lagi, kita tanggul namanya. Nah konsepnya seperti itu. Jadi setiap penanganan kita selalu semua konsep itu dikerjakan. Nggak bisa kita bikin rumah pompa toh, tapi tanpa menanggul. Kita bikin rumah pompa, kita tarik, balik lagi nanti muter. Cuman buang-buang energi aja kan, itu nggak bisa kita. Jadi harus ada tanggulnya, harus ada tampungannya, harus ada rumah pompanya. Itu namanya sistem polder. Searching aja nanti ya. Apalagi? Mungkin kita boleh minta data ininya nggak Pak, anggaran dari programnya yang lebih rinci. Via WA aja ya nanti ya. Oh iya, boleh Pak. Kalau sekarang saya ngasihnya apa nih? Atau kalian mau tulis tangan? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin anggaran, saya sebut aja nggak apa-apa ya. Kalian catat. Ini untuk 2 tahun terakhir kan? Iya. Yang dikerjakan BPWS. Iya. Tapi saya harap yang saya bicarakan nanti kalian riset lagi ya. Oh iya. Iya. Tambah lorok di mana? Terus rumah pompa seringin itu di mana? Rumah pompa tegang di mana? Jadi nggak hanya benar-benar kata-kata saya aja, tapi kalian juga tahu. Oh di sini, oh di sini. Pulpen nih. Kertas juga nggak? Berarti untuk penyelesaian yang tadi Pak, yang ada proyek tol itu harus tunggu kelar Harus selesai dulu. baru benar-benar bisa kali ya. Betul. Yang bisa benar-benar bebas banjir, tol itu harus selesai dulu. Kalau tol bukan kami ya, Iya. itu di Bina Marga ya. Tapi pusat juga PU Kementerian. Jadi yang kami kerjakan tahun 2022 sampai 2024 itu ada pekerjaan pengendalian banjir dan rob kawasan Tambak Lorok tahap 2.
Kalian main ke tanggulnya bagus loh. Berdiri aja di atas tanggul tuh kalian bisa lihat perbedaan tinggi laut sama darat itu bisa lihat. Dan banyak yang mancing di situ. Coba kalian searching rumah pompa Tambak Lorok Timur. Nah ini tanggulnya kan di depannya rumah pompa itu sepanjang itu. Nah, main aja ke sana. Biar kalian tahu, oh tanggul laut itu seperti ini. Tanggul laut yang sering Pak Presiden bilang-bilang tuh ya salah satunya kayak gitu. Kemudian tahun 2025 sampai 2025 sampai 2027 ini ada pekerjaan pengendalian banjir sistem Tenggang Seringin. Sistem apa Pak? Tenggang, Tunggal. bukan tegang ya, tenggang. Tunggal. Strip Seringin tahap 1 973 miliar 73 miliar. Kalau yang Tambak Lorok 236 miliar. Jadi programnya bikin tanggul ya Pak? Kalau yang mana? Yang Tambak Lorok 22, yang 22 sampai 24, 2020 tanggul tanggul. tanggul laut Lalu sekitar 2 kilo lah, 2 kilometer. Kemudian ada rumah pompa, 2 rumah pompa, kapasitas 3 kali 500 liter per detik tiap rumah pompanya. Udah intinya itu sih. yang 2025 juga sama Nah, itu banyak itu. berapa Pak? Rumah pompa Tenggang 6 kali 2000 liter per detik, LPS gitu ya, liter per second. Kemudian rumah pompa Seringin Rumah pompa Seringin 5 kali 2000 LPS. Rumah pompa Gebang Sari 3 kali 2000. Searching semua ya nanti ya, biar kalian tahu letaknya. Kemudian rumah pompa Muktiharjo sama berapa ya? Total 6000 LPS pokoknya. Atau perlu dijabarin juga 6000 LPS. totalnya? Perlu jabarin enggak? Jambarin aja Pak. 2 kali 2000 tambah 2 kali 1000. 2 kali 1000 ditambah 2 kali 1000. Rumah-rumah Pasar Waru banyak nih rumah-rumah yang kita kerjain lagian. Pasar Waru 2 kali 2000. Ini di kota Semarang semua. Kota Semarang semua, Semarang Timur semua. Rumah pompa kandang kebo tapi nggak ada kebonya sekarang. Kambing banyak sih. 1 kali 2000 tambah 2 kali 1000. Kemudian tanggul Sungai Tenggang 2,3 kilo. 3,2 kilo. 2 kilometer. Kalau dirinci setiap ininya anggarannya gimana Pak? Bisa nggak? Kalau tiap pekerjaan bisa, maksudnya tiap paket ya. Kalau rinci itu semua tuh daerah B nanti, nggak bisa saya itu aja gelondong aja udah. Itu kan kalau rinci itu kan harga tiap pompa nanti jatuhnya.
nanti ketahuan pakai merek apa. Nah maksudnya dikiranya nanti apa namanya kita pakai merek tertentu untuk kepentingan padahal enggak, semua itu kan kita terbuka lelangnya ya. Sekarang ketat, nggak bisa kayak zaman Pak Harto dulu Iya. ditentukan siapa pemenangnya, itu nggak bisa sekarang. Udah apalagi Mungkin ini Pak, kan kalau misalkan banjir itu sendiri dari pihak sini itu langsung terjun juga melihat Langsung. kondisinya. Nah itu kira-kira kondisi masyarakat di saat banjir itu seperti apa? ada yang sudah terbiasa, ada yang marah-marah jelas. Ada yang mungkin terbiasanya banjir seminggu, kemarin 2 minggu kan, jadi nggak terbiasa marah-marah. Ini ngomongin kondisi apanya nih? Mungkin produktivitas dari Oh kalau secara yang namanya banjir itu kan melumpuhkan ekonomi ya. Apalagi di Semarang Timur utamanya Gendok kan kita punya kawasan industri terpuyuh, lumpuh, secara ekonomi lumpuh. Akses Pantura itu kan lumpuh, nggak bisa buat jalur konektivitas yang apa namanya biasanya ekonomi jalan itu kan ya lumpuh, dan itu mempengaruhi perekonomian jelas. itu biasanya sampai pengungsi atau enggak? Ngungsi jelas, rata-rata ngungsi. Cuman rata-rata rumah situ udah 2 lantai sih, mungkin udah tahunan ya, banjir di Gendok itu tahunan. Kalian semester berapa sih? Semester 5. Nggak pernah main di Semarang Timur ya? Iya. Wali Songo kan ngalian sana ya, nggak banjir juga ya di situ ya. Coba kalian waktu banjir main ke daerah banjir gitu, biar tahu sulitnya di situ. Saya kemarin sampai nggak libur sebulan loh, gara-gara full ngurus banjir itu. Terus kemarin yang waktu ada Pak Gibran itu katanya kan langsung Itu udah selesai tuh banjirnya. Ini bisa di off dulu kan? Mari kita bahas